Selamat datang kembali, kita lanjut lagi nih pembahasan kita. Kali ini kita fokus ke satu bab spesifik dari esensialismnya Greg McKeown. Bab 9 judulnya Pilih, Kekuatan Kriteria Ekstrim. Betul. Sumber kita ya buku itu. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar kenapa sih jadi super selektif itu penting. Bukan cuma strategi biasa, tapi bisa jadi kayak kekuatan super buat misahin mana yang benar-benar penting dari yang ya sekedar oke lah. Iya. Kita mau lihat gimana filter ketat ini bisa ngubah cara kita ambil keputusan sehari-hari. Tepat sekali. Dan ini penting ya, ini bukan soal jadi orang kaku atau negatif gitu. Bukan ya? Bukan, tapi lebih ke bikin sistem yang jernih buat melindungi aset kita yang paling berharga. Apa itu? Ya waktu, ya energi kita. Waktu dan energi, oke. Intinya sih, gimana bikin proses seleksi yang disengaja ini benar-benar kerja buat kita, bukan malah jadi beban. Jadi harus jelas dulu sebelum komit. Oke. Nah, konsep utamanya ini lumayan menantang nih. McKeown itu ngusulin namanya aturan 90%. Ah, ya, aturan 90%. Gagasannya gini, pas kita evaluasi pilihan atau peluang, kita kasih nilai, katakanlah 0 sampai 100. Kalau nilainya nggak nyampe 90 ke atas, artinya kalau kita nggak ngerasa, wah ini dia, atau nggak antusias banget, Gitu ya. maka anggap aja nilainya 0. Alias jelas tidak. Nggak ada tuh area abu-abu lumayan. Tegas banget ya. Ekstrem nggak sih kedengarannya? Tapi coba deh pikirin, seberapa sering kita kejebak di pilihan yang lumayan bagus aja? Oh, sering banget, sering. Dan justru di situ kekuatannya aturan ini. Gimana tuh? Aturan ini maksa kita buat mendefinisikan apa sih yang benar-benar kita anggap luar biasa atau esensial itu. Iya. Dan kita definisikan sebelum peluangnya datang. Oh, jadi persiapannya dulu ya? Betul. Ini beda banget sama pendekatannya non-esensialis. Mereka kan cenderung pakai kriteria yang luas, implisit. Kayak, wah ini peluang bagus nih. Atau temanku ikutan, aku juga deh. Ikut-ikutan. Nah, kalau esensialis, bertanyanya beda. Apakah ini persis yang lagi saya cari? Apakah ini nyambung sama prioritas utamaku sekarang? Kriterianya jadi sempit, eksplisit. Dan ya itu tadi, disengaja. Oh, ini langsung keinget filosofinya Derek Sivers yang terkenal itu. Itu dia. Kalau bukan hell yeah, maka itu tidak. Gitu kan? Dia kan langsung adopsi, ini radikal banget ya. Bayangin aja nolak kandidat kerja yang sebenarnya cukup bagus. Iya. Atau enggak datang ke konferensi yang ya mungkin menarik gitu. Dia bener-bener nunggu yang bikin dia 100% semangat. Tapi nggak berisiko tuh. Ntar malah kelewatan sesuatu yang ternyata bagus. Resiko sih selalu ada ya. Tapi McKeown bilang, biaya kita bilang iya ke hal yang lumayan itu jauh lebih besar. Lebih besar biayanya. Iya. Setiap ya yang setengah hati, itu kan ngambil tempat. Ngambil ruang dari ya yang sepenuh hati nanti. Oke. Jadi kayak opportunity cost gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan tantangan terbesarnya, ini sering kali muncul justru pas peluangnya itu datang ke kita. Bukan yang kita cari aktif. Oh iya. Disitulah muncul FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Betul. Godaan buat ngambil hadiah gampang di depan mata itu bisa bikin kita lupa sama tujuan jangka panjang. Contohnya si Nancy Duarte itu menarik nih. Nah, iya, Nancy Duarte. Good to Great, dia bikin keputusan radikal. Fokus hanya di desain presentasi. Sesuatu yang mungkin agensi lain malah hindari atau anggap remeh gitu. Benar. Itu kan berarti dia nolak proyek lain yang mungkin saat itu nguntungin ya? Iya. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya, mereka jadi yang terbaik di bidang itu. Spesialis banget. Wow. Mereka menetapkan kriteria eksplisit, ini proyek desain presentasi yang memungkinkan kami kerja paling bagus nggak? Nah, dengan berani bilang tidak yang lain, mereka jadi punya ruang buat menguasai curug pasar itu. Jadi bukan cuma soal spesialisasi ya, tapi soal masang filter kualitas yang ekstrim tadi. Tepat. Mereka mendefinisikan 90% versi mereka sendiri. Ada lagi nih contoh, yang lebih ekstrim lagi soal kriteria seleksi. Perusahaan furniture, Fitso. Oh, Fitso. Iya. Mereka kan terkenal banget sangat-sangat pemilih soal rekrutmen karyawan. Banget. Prosesnya berlapis-lapis. Gimana tuh? Wawancara telepon dulu. Sengaja tanpa video, biar fokus ke substansi omongan. Terus wawancara panel, banyak orang. Oke. Bahkan sampai minta kandidatnya kerja sehari penuh bareng tim. Wah, sehari penuh? Iya, tujuannya bukan cuma nilai skill, tapi kecocokan budaya yang dalam banget. Jadi benar-benar lihat langsung ya? Benar. Mereka punya pertanyaan kunci kayak,
kita bakal seneng nggak ya kalau orang ini kerja bareng kita 5 hari seminggu? Pertanyaan penting itu. Penting banget. Bahkan, ini unik nih. Mereka nemuin korelasi antara kandidat yang waktu kecil suka main Lego. Main Lego? Iya. Dengan kecocokan budaya kerja mereka yang detail dan sistematis itu. Wow, menarik banget korelasinya. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi ini nunjukin betapa spesifiknya dan terus diasahnya kriteria seleksi mereka. Buat nemuin orang yang pas, bukan yang sekedar cukup bagus. Nggak ada kompromis di standar tinggi mereka. Oke, jadi ini semua gimana terapinya buat kita, para pendengar? Aturan 90% ini kan bukan cuma buat keputusan bisnis gede atau rekrutmen aja ya. Jelas bukan. Bisa banget buat skala sehari-hari gitu kan? Tepat sekali. Bisa buat milih proyek mana yang mau dikerjain, undangan mana yang mau diterima, bahkan buku apa yang mau kita baca sampai selesai. Oh iya, benar juga. Intinya sih, ini soal ngambil kembali kendali atas energi kita. Rebut kembali kendali ya. Ya, dengan filter yang ketat, kita jadi proaktif mutusin di mana kita mau investasi diri. Nggak lagi reaktif sama semua permintaan dan peluang yang lewat. Kita jadi kurator aktif buat hidup kita sendiri. Kurator hidup, keren istilahnya. Kayak kisah Nenek Desa Ala itu, ahli biologi laut yang jadi penjelajah National Geographic. Oh, gimana ceritanya? Dia itu nolak banyak tawaran akademis yang sebenarnya bagus. Tapi nggak kerasa, hell yeah buat dia. Nggak 90% ya? Mungkin gitu. Dia nunggu dengan kriteria jelas di kepalanya, sampai akhirnya peluang eksplorasi laut impiannya muncul. Nah, kesabaran sama selektivitasnya itu kebayar lunas. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Kekuatan itu ada di selektivitas yang ekstrim. Betul. Masang filter kalau nggak 90% ya udah berarti tidak. Mungkin awalnya susah, tapi ini bisa membebaskan kita dari beban hal-hal yang lumayan aja. Dan akhirnya ngasih ruang buat hal-hal yang benar-benar luar biasa dalam hidup kita. Ini bukan soal nolak terus, tapi soal afirmasi yang terfokus. Benar. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Gimana kalau Anda mulai coba terapin aturan 90% ini, tapi bukan cuma ke peluang atau komitmen waktu, tapi juga ke arus informasi yang Anda konsumsi tiap hari? Informasi? Maksudnya berita, medsos gitu? Iya. Berita, media sosial, artikel podcast mungkin. Apa ya yang bakal terjadi kalau Anda cuma izinin masuk informasi yang benar-benar esensial atau yang sangat mencerahkan pemahaman Anda? Wah, kira-kira seberapa banyak kebisingan atau noise yang bisa Anda saling kelar? Pertanyaan menarik banget itu buat direnungkan. Benar juga ya.